Halo, perkenalkan nama saya Ayub Mentaru dengan NIM 20090303611 dari Program Studi Teknik Industri Universitas Mula Warman. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus dari firma hukum Hotman Paris. Nah, oke. Selanjutnya kita masuk ke persoalan. Nah, persoalannya itu apa sih? Persoalannya itu apa sih? Nah, di sini persoalannya itu diminta untuk memberikan usulan outsourcing mengenai pengembangan sistem informasi manajemen dalam menyimpan transaksi kegiatan pada firma hukum yang ada pada soal. Nah, di mana diminta untuk memberikan analisis umum terkait teknologi yang digunakan sebagai solusinya, seperti itu. Nah, studi kasus yang diminta itu apa sih? Di sini firma hukum Hotman Paris and Friends ini tumbuh secara signifikan selama 1 dekade dan ingin pindah ke sistem otomatis untuk menyimpan catatan penagihannya. Oke, untuk dari studi kasus yang di atas itu, saya di sini menggunakan teknologi artificial intelligence. Alasannya apa sih? Oke, yang pertama itu alasan saya menggunakan teknologi ini. Yang pertama, teknologi AI ini dapat membantu dalam menemukan struktur dan keteraturan dalam data pada persoalan yang ada. Nah, jadi struktur keteraturannya itu pada data itu akan dibantu oleh teknologi AI ini. Nah, selanjutnya itu yang kedua itu ada dengan adanya teknologi AI ini akan membantu dalam menganalisa suatu data dengan akurat. Nah, data-data yang masuk ini akan dianalisis seperti itu. Nah, yang ketiga itu mampu mengatur sistem mengenai interaksi antar data dalam persoalan yang ada. Jadi, dari data-data yang ada itu, dari interaksi-interaksi data itu akan diatur oleh sistem AI ini, seperti itu. Oke, yang pertama dari studi kasus ini kita diminta untuk tahu apa sih yang harus dilakukan pada persoalan ini. Nah, dengan kita menggunakan teknologi AI ini, kita untuk pertama kali kita mau membuat konteks diagram. Di sini dapat dilihat ada dari studi kasus yang ada itu pada studi kasus sistem informasi manajemen mengenai transaksi kegiatan pada firma hukum itu, kita buat konteks diagramnya dulu. Nah, di sini bisa dilihat sendiri ya. Di sini ada klien, ini Hotman Parisnya, dan di sini pengacara. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai alurnya. Nah, kita bisa lihat dari klien dulu. Di sini klien memiliki data ya. Nah, data ini akan masuk ke sistem informasi manajemen transaksi kegiatan pada firma hukum. Nah, dan akan masuk ke laporan data klien seperti itu. Nah, akan masuk di pengacara maksudnya seperti itu. Nah, setelah itu bisa dilihat alurnya ini dari data penanggung jawab pengacara ini akan masuk ke sistem informasi manajemen. Nah, kita bisa lihat lagi ke atas ini di Hotman Parisnya ini, di mana semua sistem yang informasi yang ada dalam sini akan ada laporan. Nah, laporannya itu ada bentuk dari laporan daftar keuangan, laporan semua kasus yang ada. Nah, itu akan masuk ke Hotman Parisnya seperti itu. Nah, selanjutnya nih saya juga menggunakan data flow diagram level 1. Nah, bisa dilihat juga ya di sini. Saya jelaskannya
sedikit singkat saja, yang penting dapat dipahami. Nah, bisa dilihat dari apa ya, dari pengguna. Nah, di sini dari administrasi ini akan melakukan input data pengguna. Nah, data pengguna ini masuk ke akan masuk ke informasi data pengguna. Nah, yang mana asalnya data pengguna ini kan dari pengguna sini nih, bisa dilihat ya, dari input login. Nah, login dari pengguna ini akan masuk ke konfirmasi. Nah, setelah dari semua ini, dari data yang sudah terkumpul di administrasi akan masuk ke pengolahan laporan dan akan masuk ke Hotman Paris seperti itu. Ya, bisa dilihat aja alurnya. Dari pengguna, dari kasus yang ada, dari klien. Dari klien ini kita bisa lihat masuk dari input data klien. Nah, informasi data klien akan masuk di administrasi sini. Gitu. Nah, selanjutnya entity relation diagram. Nah, mungkin ini bisa dibilang apa ya? Lebih ke data dari setiap persoalan yang ada sih. Nanti contohnya tadi kan dari firma hukum itu kan ada namanya, ada kasus, ada pengacara sama ada klien. Nah, di sini kasus memiliki tanggal, nomor kasusnya apa, dan status kasusnya apa tadi sudah ada di studi kasus yang ada, dan deskripsi kasusnya apa, pengacara yang bertanggung jawab siapa, seperti itu. Nah, di sini pengacara sendiri mempunyai pasti ada nomor karyawan, ada nama, ada lama kerja. Untuk kliennya sendiri ada ID klien, nama klien, alamat tempat tinggal, nomor telepon, dan jenis klien seperti itu. Nah, di sini Hotman Paris ini sebagai apanya bisa dibilang ya, induknya lah seperti itu, yang mana akan data-data dari sini, data-data dari kasus, pengacara, dan klien ini pasti akan masuk ke Hotman Paris seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.